You wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam. Welcome back to my channel. Di video kali ini gua akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-220 full pembahasan. Bagi teman-teman yang gak suka dengan spoiler, maka di skip saja video ini. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler, bocoran pembahasan seputar anime termasuk Boruto ini, kalian bisa bantu dengan cara subscribe. Oke, di episode yang ke-220 ini akan berjudul Warisan. Diperlihatkan di sini yang pertama, ketika Sasuke kaget melihat tubuh Naruto yang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di tanah. Di alam mode Kurama, sepertinya Naruto terbangun kemudian melihat Kurama dan berbicara kepada Kurama. Kurama berkata kepada Naruto, "Sebelah sini, Naruto." Naruto berbalik kemudian berkata, "Ah, Kurama, ini artinya aku sudah mati." Kurama berkata, "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Jadi karena itu, ini mungkin akan jadi percakapan terakhir kita." Maka mulailah berbicara Naruto. Naruto yang termenung kemudian tertawa sipit berkata, "Ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Tapi bukan itu masalahnya," kata Naruto. "Kita sudah melalui banyak hal, tapi pada akhirnya aku sangat lega dan bersyukur kamu bisa bersamaku sampai saat ini." Dan sembari Naruto mengucapkan terima kasih pada Kurama. Kurama sepertinya mulai marah dengan perkataan Naruto dan berkata, "Apa kau serius hanya itu yang kau katakan?" Naruto melanjutkan, "Aku mengira sudah siap untuk ini. Tapi sekarang saat waktunya tiba, aku tidak tahu harus berkata apa." Kurama berkata, "Mode Baryon berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tidak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi, ini bukan cara yang buruk untuk mati," kata Kurama. Naruto berkata, "Aku masih punya banyak kekhawatiran pada Boruto dan Kawaki. Tentunya juga pada desa Konoha." Kurama tertawa berkata, "Itu bukan urusanku. Kau harus mengurus itu sendiri." Naruto kaget mendengarnya. Kurama melanjutkan, "Biasanya saat biju Jinchuriki diambil, mereka akan mati. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan hilang bagi orang lain. Mungkin kau akan terlihat mati, tapi itu tidak lebih, hanyalah semacam kondisi. Jangan khawatir," kata Kurama, "kau akan segera siuman dan kembali." Naruto semakin kaget dengan perkataan Kurama. "Apa maksudmu, Kurama?" Kurama berkata, "Bayaran mode Baryon yang kau keluarkan tadi, itu adalah nyawaku, bukan nyawa milikmu, Naruto." Kurama melanjutkan, "Jadi asal kau tahu, aku tidak pernah berbohong padamu, dan aku juga tidak pernah mengatakan kau akan mati." Naruto sepertinya menunjukkan ekspresi sedih bercampur dengan kekesalan. Naruto berkata, "Kau sengaja menipuku ya?" Kurama berkata dan tersenyum, "Jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu melakukannya. Atau lebih buruk lagi, kau akan menolak mentah-mentah kekuatan itu. Bahkan, walaupun kau tahu bahwa itulah satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan Ishiki." Kurama kemudian melanjutkan, "Karena kau memang menyebalkan seperti itu, apa aku salah?" Naruto menunjukkan ekspresi yang paling sedih di hadapan Kurama. Kurama kemudian berkata, "Sialan, jangan tatap aku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu." Sembari di sini sedikit demi sedikit, cakra Kurama yang ada di dalam diri Naruto perlahan mulai pudar. Kurama sebelum itu mengatakan, "Kurasa inilah waktunya, Naruto. Aku harus pergi. Tapi berhati-hatilah, kau tidak akan punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku."
Tapi hingga waktunya nanti, kata Kurama, jagalah dirimu, Naruto. Di sini Hokage ketujuh mengadahkan tangan kirinya sembari ingin meraih Kurama yang sudah mulai menghilang dan mengatakan, "Tunggu, jangan tinggalkan aku, Kurama." Tiba-tiba saja di sana Naruto langsung siuman. Kemudian Boruto memegang tangan ayahnya, kemudian memanggilnya. Naruto berkata, "Ternyata kau Boruto." Sembari di sini Boruto sangat menangis melihat ayahnya yang sudah siuman dan sangat haru melihat Naruto yang sudah baik-baik saja. Boruto kemudian berkata, "Kenapa kau membuatku cemas seperti itu? Dasar ayah bodoh." Sasuke dan Kawaki juga ada di sana menemani Naruto karena kekuatan mereka sudah habis melawan Borushiki sebelumnya. Sasuke mengetahui sesuatu yang terjadi pada Naruto, bahwa Kurama menjadi pertukaran dengan kekuatan sebelumnya. "Aku menduga kalau akulah yang akan mati," kata Naruto. "Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tidak pernah kusangka akan jadi seperti ini." Kawaki berkata, "Bukannya aku tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini nanti setelah kita pulang ke Konoha?" Naruto berkata, "Oh, benar juga, ayo kita pulang." Sembari di sana Sasuke menyuruh Boruto untuk melakukan sesuatu seperti membawa Ishiki sebelumnya ke tempat pertempuran ini. Boruto kaget dan heran melihatnya. "Maksudmu memakai karma ini?" Sasuke menjawab, "Ya, tentu saja. Aku tidak bisa lagi memakai Rinneganku." Boruto sepertinya mengingat sedikit kejadian tentang tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki kembali, sembari menusuk mata kiri Rinnegan dari Sasuke. Sasuke berkata, "Tidak usah dipikirkan, aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan salahmu. Kita semua sudah siap untuk mati. Bisa menang dan selamat sampai saat ini, kita harusnya menganggap nasib kita ini beruntung." Kawaki berkata, "Dia sudah bilang tidak apa-apa, jadi sudahlah, cepat lakukan itu, Boruto, karena tidak ada cara lain lagi." Boruto berkata, "Oke, aku tahu. Aku hanya butuh waktu sebentar." Kemudian pindah scene ke ruangan di mana Jubi dijaga oleh Kode. Sepertinya Kode mengantuk dengan pekerjaan yang diberikan oleh Ishiki. Kode berkata, "Sialan, aku ketiduran. Tapi baguslah, semuanya aman terkendali sampai sekarang." Sembari melihat segel karma di tangan kirinya, Kode berkata, "Dasar sialan kau Kawaki. Kau mencoba menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi vassal Otsutsuki yang resmi. Kenapa kau harus marah soal itu? Aku tidak akan melewatkan kesempatan macam itu kalau aku benar-benar punya karma asli dan bukannya karma sampah ini." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja arwah dari Ishiki muncul di hadapan Kode. Kode kaget melihat Ishiki dengan wujud yang dimana dia berbentuk arwah. Ishiki berkata, "Wahai Kode, pengikutku yang paling setia." Ishiki berkata, "Takdir telah menjadi ironi. Dengan semua vasalku sekarang telah hilang hingga tidak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang akan jadi dirimu yang telah gagal menjadi vasal." Kode kemudian berkata, "Apakah jiwa kebangkitanmu telah gagal? Dan apa yang terjadi dengan Kawaki?" Ishiki berkata, "Aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di dalam Jigen. Karena itu, aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi, sepertinya karmamu masih ada. Tapi kau yang tidak cocok menjadi vasalku." Kode berkata, "Karma ini telah mati. Tidak seperti Kawaki. Aku tidak bisa menjadi vasal. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menjadi wadah yang layak untukmu." Ishiki kemudian menjelaskan bahwa karma putih non-vasal merupakan warisannya yang ditanam di dalam diri Kode, dan itu dalam bentuk kekuatan murni. Dan kau mewarisi tekad Otsutsuki karena karma putih itu, Kode. Jiwaku akan segera hilang, tapi aku tidak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun." Kode berkata,
Baik, teruskan. Apa yang ingin aku lakukan untukmu? Isiki berkata, Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Lalu ambillah buah cakra dari pohon itu. Itu akan berisi segalanya tentang catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu kode. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa ini. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tidak terkalahkan. Dan kau akan menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau warisi kode. Kode sangat menghormati Otsutsuki Isiki dan memujanya sebagai dewa. Pertama-tama, aku ingin membuang mereka yang merenggut pilar hatiku. Sebelum aku membuat pohon suci menyerap semua kehidupan di planet ini, katakanlah nama orang yang telah menghancurkanmu. Pindah kembali ke dimensi pertarungan Hokage ke-7 melawan Isiki sebelumnya. Di sana Boruto yang masih mencoba dengan segel karmanya untuk membuka portal dimensi kembali ke Konoha. Tapi sepertinya Boruto merasa kesusahan. Boruto kemudian bertanya kepada Kawaki, "Sial, bagaimana tidak berhasil? Bagaimana cara kerja ninjutsu ruang dan waktu itu?" Hokage berkata sambil tersenyum-senyum, "Apakah harus mengandalkan anak ini?" Kawaki berkata, "Lemaskan badanmu Boruto, kau terlalu kaku. Akan lebih mudah kalau kau rileks saja. Apa kau takut kalau dia akan muncul lagi?" Boruto berkata, "Aku tidak mau merasakan itu lagi. Tapi aku boleh jujur, aku tidak bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi." Kawaki berkata, "Karmaku sudah hilang berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku, aku mencoba menghilangkannya sendiri. Tapi ternyata aku tidak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Itu juga sama denganmu. Kau tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Jadi berhentilah memikirkannya. Walaupun bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu juga, dan aku bersumpah." Dalam hati Boruto berkata, "Bicaranya mudah sekali." Kawaki melanjutkan pembicaraan. "Kita sudah berjanji untuk saling membantu satu sama lain, apa kau tidak ingat? Itu tidak akan selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tidak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya sombong, tapi aku lebih berpengalaman darimu Boruto. Jadi aku sangat membenci karma dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku tidak akan berhenti hingga aku menghilangkan semuanya. Tidak peduli siapapun yang memiliki karma." Dalam hati Boruto berkata, "Sebenarnya aku juga benci sampah ini. Aku ingin ini hilang sekarang, walaupun dengan cara apapun." Kawaki berjalan menuju ke arah Boruto. "Bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu, baru kita bisa bekerja." Boruto bertanya kembali, "Bagaimana caranya?" Kawaki dengan kesalnya melihat Boruto yang selalu bertanya, "Berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar bodoh." Boruto juga sepertinya ngegas, "Kenapa kau malah memerintahku seenaknya seperti itu?" Setelah mereka berdua ngegas satu sama lain, tiba-tiba saja tangan Boruto memancarkan portal dimensi untuk kembali ke Konoha. Sasuke menarik lengan tangan kiri Hokage dan menuju ke arah Boruto. Pindah ke scene ruangan bawah tanah. Shikamaru, Amado, Katasuki, dan Sumire masih di sana. Shikamaru melaporkan kepada unit sensorik dari desa Konoha bahwa situasi di sini masih belum jelas dan katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Katasuki bertanya kepada Amado, "Bagaimana pendapatmu?" Sepertinya Amado merenungkan sesuatu sampai-sampai pembicaraan dari Katasuki tidak didengarnya. Tidak berselang lama, Shikamaru mendapatkan sinyal kabar gembira dari ninja sensorik bahwa Hokage ke-7 dan lainnya sudah kembali dan tidak ada tanda-tanda dari Otsutsuki mengejarnya. Sepertinya situasinya berjalan lancar. Amado berkata, "Hoi, bagaimana dengan Kawaki? Apakah dia baik-baik saja?" Shikamaru berkata, "Aku diberitahu kalau mereka semua terluka, namun mereka semua selamat."
Mau bagaimanapun, sekarang kita akan ke sana. Setelah itu baru kita tahu informasinya. Pindah ke lantai atas dari ruangan Hokage. Mereka berempat sudah tiba ternyata. Hokage berkata, "Akhirnya kita sampai di rumah kita." Sasuke berkata, "Walaupun dengan susah payah." Kawaki kemudian berkata, "Sudah kubilang kau pasti bisa, Boruto. Jadi lain kali lakukan lebih cepat." Boruto berkata, "Dasar berisik. Tapi kau tahu Kawaki, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu." Kawaki berkata, "Kau pasti bercanda. Segera lakukan semua itu sendiri." Pindah kembali ke kode yang lagi menghayal, orang-orang yang telah membunuh Isshiki. Nama-nama itu telah diingat oleh kode karena informasi dari Isshiki. Namanya adalah Kawaki, kemudian pengkhianat bernama Amado, Uchiha Sasuke, Hokage Uzumaki Naruto, dan Fasal Momoshiki, Uzumaki Boruto. Kita berpindah ke chapter 56 part yang pertama. Uzumaki Boruto lagi-lagi tampil di siaran TV dari desa Konoha. Sepertinya namanya terangkat lagi, dan juga di sana popularitas dari Boruto semakin meningkat karena di sana dia melawan dua Otsutsuki sekalipun. Boruto lagi-lagi dipuji karena telah menyelamatkan desa Konoha, dan mereka bertanya tentang jutsu hebat yang menjatuhkan Isshiki. Pindah ke ruangan penelitian dari Katasuke. Amado sepertinya memberikan tangan asli dari Kawaki. Di sini, Amado sudah mengembalikan tangan sebelumnya. Amado bertanya kepada Kawaki, bagaimana dengan organ tubuh lainnya? Apakah ada masalah selama seminggu ini? Kawaki berkata, tidak ada, rasanya sama seperti tanganku yang dulu. Katasuke kaget melihat penelitian dari Amado yang sungguh luar biasa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka dia bisa mendapatkan tangannya kembali secepat ini, dan tanpa tanda penolakan pula. Amado berkata, tentu saja tidak. Itu tidak mungkin, karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tidak akan bisa jika dia hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Lagi-lagi di sini Sumire menyuguhkan suntik kepada Kawaki. Kawaki lagi-lagi menolak hal itu, bahwa dia bukanlah bocah cengeng. Kau tidak perlu terus mengatakan apapun, lakukan saja yang harus kau lakukan. Amado berkata, hentikan sikapmu itu Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih pada perawatmu. Sumire itu sepertinya perempuan brilian dan belajar dengan cepat. Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya. Kawaki membantah, bagaimana dengan sikapmu sendiri Amado? Kau ini sepertinya sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dokter Katasuke? Kenapa dia bersamamu? Katasuke berkata, terima kasih Kawaki. Tapi Sumire sendiri yang menginginkan hal ini. Kami sama sekali tidak tahu apapun soal mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatan. Sumire berkata, aku masih cuma tahu dasarnya saja. Tapi kau tidak perlu khawatir. Mulai dari sekarang, tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Lagi pula, kau selalu bersama dengan Boruto. Jadi aku bisa menanyakan padamu soal dirinya. Kawaki berkata, sebentar, apakah kau suka dengan Boruto? Dengan wajah yang sedikit memerah, Sumire berkata, tidak seperti itu. Jangan bilang kepada Boruto, dan ini akan menjadi rahasia kita berdua. Setelah Kawaki diberikan tangan aslinya oleh Amado, Kawaki kemudian memasang bajunya kemudian berkata, terserahlah, itu tidak penting bagiku. Kawaki berkata, bolehkah aku pergi sekarang? Tapi di sana Amado seperti memanggil Kawaki dan berkata, tidak apa-apa Kawaki, kita akan lakukan lain kali saja. Oke, itulah bocoran episode Boruto yang ke-220, mengadaptasi 2 chapter di manga Boruto sekaligus. Dan kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan juga follow gua di Instagram. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.